welcome back to my channel Raja OVS. Di video kali ini aku mau nge-share ke kalian semua hal-hal apa aja yang bisa kita lakuin selama di rumah aja. Seperti yang kita ketahui bersama kalau sekarang itu sedang pandemi corona atau COVID-19, di mana kita dianjurin buat di rumah aja untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri kita. Nah, pasti dari beberapa kalian tuh atau semuanya bahkan merasa bosan, terus bingung nih mau ngapain aja nih. Udah rebahan, udah mager-mageran. Terus jadi kayak mau ngapain lagi ya gitu kan. Terus biasanya kalian yang sibuk, terus pengen rebahan, pengen mageran, sekarang udah mulai capek nih. Karena berasa udah sering-sering mageran, sering-sering rebahan gitu. Nah, untuk itu aku mau ngasih sedikit nih pengalaman aku selama di rumah aja yang nggak bikin bosen. Oke, sebelum aku nge-share apa aja hal-hal yang perlu dilakuin, kalian bisa like dan subscribe video aku biar aku makin semangat buat bikin video-video lainnya. Oke, langsung aja yang pertama, yaitu ialah belajar. Nah, kata-kata belajar ini luas banget ya. Di sini aku akan bagiin ke beberapa kategori. Yang pertama, yaitu belajar. Belajar masak. Nah, pasti nih kalian yang anak kos sering nih kalau misalnya lagi ngekos itu masak kan di kos. Ya walaupun cuma masak mie dan masak air, tapi itu kan juga masak gitu. Nah, saat kalian pulang ke rumah dan kalian ada di rumah, itu kalian bisa mengembangkan bakat kalian. Nah, aku jujur, aku nggak bisa masak, tapi aku pernah mencoba untuk masak. Jadi orang-orang yang bisa masak itu dulunya juga nggak bisa, tapi karena mereka belajar, akhirnya mereka bisa. Nah, bagaimana cara agar bisa? Pertama, kalian bisa download beberapa aplikasi di Play Store atau App Store, kayak Cookie atau apa ya itu aku lupa juga. Pokoknya dia tuh aplikasi yang ada menu-menu masakan gitu di situ. Nah, kalian bisa nih ketika kalian di rumah, kalian nyari referensi nih mau masak apa ya. Misalnya kalian mau masak capcay gitu kan. Kalian bisa lihat-lihat tuh di aplikasi tersebut. Itu tuh udah ada lengkap banget cara penyajiannya, terus bahan-bahannya apa aja. Terus kalian juga bisa manfaatin YouTube. Nah, di YouTube kan semuanya ada tuh. Kalian bisa searching tutorial masak ini nih, tutorial masak ini gitu. Nah, kalian bisa sambil masak sambil nonton videonya gitu kan. Dengan begitu kalian bisa mengupgrade diri kalian menjadi lebih baik gitu. Jadi kalian selama di rumah aja tuh jadi lebih produktif. Kalian bisa nambah pengetahuan kalian masak, kalian juga bisa nambah keahlian kalian buat masak. Dan yang terpenting, hasil masakan itu bisa kalian apresiasiin. Maksudnya itu kalian bisa kasih cobain kepada keluarga-keluarga kalian. Nanti keluarga kalian bisa menilai, oh ini kurangnya di sini, oh ini lebihnya di sini. Jadi itu bisa menjadikan masukan dan saran bagi kalian agar masaknya itu akan lebih baik lagi gitu. Lanjut, konsep belajar yang kedua ialah belajar make up. Nah, pasti ada beberapa teman-teman yang kayak aku nggak bisa make up nih gitu. Dan jujur juga aku awalnya nggak bisa make up. Tapi karena belajar itu lama-kelamaan kita jadi bisa gitu kan. Kalian bisa lihat tutorial di YouTube, kalian bisa lihat pertama ya, kalian sebelum belajar make up, kalian harus tahu nih tipe kulit kalian seperti apa, apakah kering, normal, atau cenderung berminyak. Nah, dari situ kalian bisa tahu produk-produk apa aja yang recommended nih, yang cocok buat kalian pakai. Setelah itu kalian bisa lihat beberapa video kayak rekomendasi skincare yang cocok untuk kulit berminyak gitu contohnya. Terus juga alat-alat make up juga yang cocok buat kalian, karena setiap alat-alat atau bahan-bahan make up itu tuh berpengaruh bagi muka kalian nanti gitu. Jadi kalian harus benar-benar tahu dan mengenal diri kalian sendiri, tipe kulit kalian sendiri. Kalian cari tahu, terus kalian baru mengeksplor alat-alat terus bahan-bahannya apa. Setelah itu kalian mulai nih mulai berkreasi kepada diri kalian sendiri. Contohnya nih, kalian bisa di kamar sambil belajar make up gitu kan. Misalnya sambil belajar bikin alis gitu, sambil belajar pakai lip cream. Nah, kalian bisa step by step
Terus kalau misalnya kalian udah bisa make up, kalian bisa buat tutorial gitu. Tapi modalnya kalian sendiri, kan bisa bermanfaat gitu bagi kalian terus bagi orang lain. Yang kedua, selama kalian di rumah aja, kalian bisa rajin-rajin membaca. Nah, membaca apa aja? Banyak hal yang bisa kalian baca, mulai dari baca berita-berita di internet, juga bisa nambah wawasan kalian kan. Terus juga membaca buku-buku. Nah, bagi kalian yang pernah membeli buku, terus karena mager yang luar biasa, kalian bukunya disimpan di lemari gitu aja. Nah, inilah saat yang tepat buat kalian membuka buku-buku itu. Kalian bisa baca-baca, terus juga, nah bagi aku, seperti aku yang udah selesai kuliah, tentunya pasti akan ada materi-materi yang lupa gitu kan. Nah, dengan adanya waktu ini kita bisa manfaatin gitu buat mengupgrade diri kita lagi. Kita bisa baca-baca lagi buku-buku tersebut, kita bisa cari-cari di internet, jurnal atau apapun yang bisa menambah wawasan kita. Karena biasanya kalau misalnya pikiran kita itu nggak kita asah, pasti lama-kelamaan akan lupa gitu. Nah, jadi kalian bisa nih baca-baca buku mulai dari sekarang, rajin-rajinlah membaca. Lanjut yang ketiga, kalian bisa lebih kreatif. Dalam hal ini kalian bisa bikin ide-ide yang menarik buat konten YouTube kalian. Nah, contohnya aku nih. Emang sih nyari ide tuh nggak mudah gitu kan. Terus udah nyari ide nggak mudah, juga kita melaksanakan juga makin nggak mudah gitu, melawan rasa malas kita. Tapi kalian, daripada kalian mager-mageran gitu aja nggak menghasilkan apa-apa, kalian bisa buat konten YouTube, kalian bisa bikin akun YouTube. Tapi yang perlu diingat, kalian harus bikin video-video yang bermanfaat gitu bagi diri kalian, terus bagi orang lain juga gitu kan. Soalnya di YouTube kan tempat kita buat mencari ilmu, tempat kita buat mengupgrade ilmu kita gitu. Jadi kalian sebisa mungkin harus memberikan hal-hal yang positif kepada penonton kalian gitu kan. Nah, ide konten YouTube apa yang perlu kalian pikirin? Nah, itu kembali lagi ke diri kalian sendiri. Kalian sukanya apa? Passion kalian apa? Hobi kalian apa? Misalnya kalian hobi make up. Nah, kalian bisa jadiin ide konten YouTube kalian itu make up. Terus kalian misalnya hobi melukis atau kalian hobi nyanyi. Nah, kalian bisa tuh kan sambil mengasah skill yang kalian miliki. Terus dengan adanya konten YouTube, dengan kalian bikin video seperti ini, seperti aku ini, bisa nambah kepercayaan diri kalian, serius. Jadi, bagi teman-teman yang kayak malu gitu buat public speaking, malu juga buat berkomunikasi dengan orang di luar, kalian bisa nih latihan dulu di rumah. Pertama, mungkin kalian bisa latihan ngomong, berbicara di depan kaca. Ya nggak apa-apa berbicara gitu aja. Terus juga kalau udah pede, kalian beralih ke kamera seperti ini. Kalian ya ngomong aja gitu. Jadiin kamera itu teman kalian, teman ngobrol kalian. Ya biar asik. Jadi kalian ngobrol segimana kalian ngobrol sama teman-teman kalian. Nah, perlu diingat buat kalian yang mau bikin konten YouTube, kalian nggak usah berekspektasi tinggi kayak aku harus subscribe-nya harus banyak, aku like-nya harus banyak, viewers-nya harus banyak, aku mau dapat penghasilan. Ya boleh emang kalau misalnya tujuan kalian pengen dapat penghasilan dari YouTube. Tapi kalau untuk awal kalian merintis karir atau merintis kayak pengalaman kalian sebagai YouTuber, kalian kesampingkan dulu itu tujuan itu. Yang penting pertama itu kalian ya sesuai hobi aja gitu, jadiin ini tuh kayak asik aja gitu, sambil nge-share, sambil ngedit video gitu. Nah, kalau misalnya kalian dapat viewers banyak, dapat like yang banyak, terus subscribe-nya juga meningkat, itu keuntungan, maksudnya itu rezeki kalian. Nah, dengan adanya itu kalian jadi motivasi nih buat kalian bikin video-video menarik lagi gitu. Yang keempat, selama kalian di rumah aja, kalian bisa bisnis. Kalian bisa jualan apapun itu. Nah, untuk bisnis pertama kalian harus mikirin ide
kalian mau jualan apa gitu. Apakah kalian mau jualan makanan atau minuman atau produk pakaian. Nah, karena ini kita banyak juga yang WFH, kalian bisa jualnya secara online gitu, atau kalian bisa open PO, open order. Nah, misalnya kalian mau jualan produk minuman gitu, kalian bisa buat akun Instagram. Sekarang lagi hitsnya Instagram. Itu kalian bisa bikin akun produk kalian, terus kalian update atau post produk kalian, terus open PO buat besok. Nah, kenapa harus open PO, nggak ready? Karena yang pertama, menghindari, kan misalnya pas lagi jual beli itu ada juga waktunya, ada yang beli, ada yang enggak gitu kan, ada yang suka, ada yang enggak gitu. Jadi kalian buka open PO aja, saran aku, biar misalnya ada pembeli yang memesan, kalian catat, baru kalian bikin, terus kalian antar. Dibanding kalian bikin semua produknya, khususnya makanan atau minuman ya, karena kan makanan sama minuman tuh gampang buat basi gitu. Nah, kalian harus open PO dulu gitu, biar apa ya, lancar aja jualannya. Yang kelima, ini yang terakhir, dengan kalian di rumah aja, kalian bisa quality time bareng keluarga kalian, kalian bisa me time. Biasanya kalian yang sibuk, nggak sempat buat maskeran, nggak sempat buat nonton film, nggak sempat buat menghibur diri kalian sendiri, kalian bisa manfaatin waktu ini buat ngelakuin itu. Karena apa? Karena manfaat me time itu berpengaruh banget buat diri kalian. Kalian bisa merefresh diri kalian sendiri, kalian jadi nggak stres gitu kan. Kalian juga bisa apa ya, kayak memperbarui, lagi-lagi mengupgrade diri kalian sendiri. Terus kalian juga bisa memperbanyak nih waktu buat keluarga kalian, bisa bareng-bareng, bisa kumpul bareng gitu. Hal-hal yang kalian gak bisa lakuin sebelumnya, kalian bisa lakuin selama pandemi ini maksudnya. Jadi dari pandemi ini kita juga bisa ngambil hikmahnya ya. Dengan adanya pandemi ini kita juga lebih bisa dekat dengan keluarga, bisa lebih berkumpul dengan keluarga, terus kita lebih aware, lebih sadar dengan kesehatan dan keselamatan diri kita dan orang-orang terdekat kita. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena selama adanya pandemi ini, jujur kita jadi lebih bersih kan. Maksudnya kemana-mana kita bawa hand sanitizer, kita juga pakai masker. Jadi menambah kecintaan pada diri kita sendiri gitu. Yang awalnya kita kayak cuek, ngapain sih pakai masker, ngapain sih cuci tangan. Nah, kali ini kita tersadar, ya nggak sih, kayak tersadar kalau oh penting ternyata cuci tangan, penting biar kita tuh jadi sehat, terus kita jadi terhindar dari kuman gitu. Oh pentingnya pakai masker untuk menghindari polusi, menghindari bakteri-bakteri. Nah jadi segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Oke? Sekian, itu beberapa tips dari aku. Kita sekedar sharing hal-hal apa aja yang bisa kalian lakuin di rumah, yang bisa bikin kalian menjadi produktif selain mageran dan rebahan. Semoga kalian suka sama video aku ini. Untuk kalian bisa kasih saran dan masukan di komen, dan kalian bisa follow IG aku @rajaovs biar kita bisa saling temenan di Instagram. Aku rasa udah sekian video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku biar aku makin semangat buat bikin video-video lainnya. Bye-bye, see you on next video.